Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang gadis cantik dan baik hati bernama Cinderella. Sejak ayahnya meninggal dunia, hidupnya berubah drastis. Ibu tirinya yang kejam, bersama kedua putrinya yang bernama Anastasia dan Drizella, memperlakukannya bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai seorang pelayan. Setiap hari, dari pagi hingga malam, Cinderella harus bekerja tanpa henti, membersihkan seluruh sudut rumah, memasak dan mencuci, sementara ibu dan kedua kakak tirinya hanya bersantai. Walaupun diperlakukan dengan sangat buruk, Cinderella tetap sabar dan tidak pernah kehilangan kebaikan hatinya. Di tengah kesendiriannya, ia sering menatap bintang dari jendela dapurnya yang kecil, berharap suatu hari nanti kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik. Suatu pagi yang cerah, sebuah pengumuman dari istana menggegerkan seluruh kerajaan. Seorang utusan kerajaan datang membawa surat bersampul emas. Ibu tiri Cinderella membacanya dengan suara lantang. Matanya berbinar penuh ambisi. Ternyata, raja akan mengadakan sebuah pesta dansa besar-besaran untuk putranya, sang pangeran, yang sedang mencari calon istri. Semua gadis di seluruh negeri diundang untuk datang ke istana. Mendengar hal itu, hati Cinderella berdebar penuh harap. Semua gadis? Berarti aku juga boleh ikut kan, Bo? Tanyanya dengan suara pelan. Kakak tirinya, Drizella, langsung tertawa mengejek. Kau mau ke istana dengan baju kompeng camping begitu? Jangan bermimpi. Ibu tirinya tersenyum licik. Tentu saja kau boleh ikut, Cinderella, tapi ada syaratnya. Kau harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah ini dan menemukan gaun yang pantas untuk dipakai dengan harapan yang membuncah. Cinderella bekerja lebih giat dari biasanya. Setelah semua tugasnya selesai, ia menemukan gaun tua milik ibunya dan mulai memperbaikinya. Namun, tepat sebelum mereka berangkat, kedua kakak tirinya yang iri hati merobek gaun itu hingga hancur berkeping-keping. Hati Cinderella hancur. Ia berlari ke taman belakang dan menangis sejadi-jadinya. Di tengah isak tangis Cinderella, tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang berkilauan. Sesosok wanita tua yang ramah dan bersinar hadir di hadapannya. Ia adalah Ibu Peri. "Jangan menangis, anakku," katanya dengan suara lembut. "Kebaikan hatimu layak mendapatkan kebahagiaan." Cinderella menceritakan kesedihannya karena tidak bisa pergi ke pesta. Sambil tersenyum, Ibu Peri mengayunkan tongkat sihirnya. Dengan sekejap, sebuah labu besar di taman berubah menjadi kereta kencana yang megah dan berwarna emas. Tikus-tikus sahabat Cinderella berubah menjadi kuda-kuda gagah. Dan yang paling menakjubkan, gaun robek Cinderella berubah menjadi gaun biru yang luar biasa indah, lengkap dengan sepasang sepatu kaca yang berkilauan. Sebelum Cinderella berangkat, Ibu Peri memberinya satu peringatan penting. Ingat Cinderella, keajaiban ini hanya akan bertahan hingga tengah malam. Saat lonceng berdentang 12 kali, semuanya akan kembali seperti semula. Dengan hati yang berdebar gembira, Cinderella pun berangkat menuju istana. Begitu Cinderella melangkahkan kakinya ke dalam aula istana yang megah, semua mata langsung tertuju padanya. Musik berhenti sejenak, dan semua orang terpesona oleh kecantikannya yang anggun. Sang pangeran, yang sejak tadi terlihat bosan, langsung terpikat pada pandangan pertama. Ia segera menghampiri Cinderella dan mengajaknya berdansa. "Maukah Anda berdansa denganku, Tuan Putri?" tanyanya dengan penuh kekaguman. Mereka pun berdansa semalaman, seolah waktu berhenti berputar. Keduanya merasa menemukan belahan jiwa. Namun, kebahagiaan itu harus terhenti ketika lonceng besar di menara jam mulai berdentang. 1, 2, 3. Sadar waktunya hampir habis, Cinderella panik.
Maaf pangeran, aku harus pergi, serunya sambil berlari meninggalkan pangeran yang kebingungan. Dalam ketergesaannya menuruni tangga istana, salah satu sepatu kacanya terlepas dan tertinggal. Cinderella tidak punya waktu untuk kembali dan terus berlari hingga keajaiban itu benar-benar lenyap tepat di tengah jalan. Keesokan harinya, pangeran yang patah hati bertekad untuk menemukan kembali gadis misterius yang telah mencuri hatinya. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki hanyalah sepatu kaca yang indah itu. Ia memerintahkan para pengawalnya untuk membawa sepatu itu ke seluruh penjuru kerajaan dan mencobakannya pada setiap gadis yang ada. Tidak ada satupun gadis yang kakinya pas dengan sepatu mungil itu. Akhirnya, rombongan pangeran tiba di rumah Cinderella. Anastasia dan Drizella dengan paksa mencoba memasukkan kaki mereka, namun kaki mereka terlalu besar. Saat pangeran hendak pergi, ia melihat Cinderella yang berdiri di sudut dapur. Siapa gadis itu? Biarkan dia mencoba, perintah pangeran. Ibu tiri berusaha menghalangi, namun pangeran bersikeras. Dengan gemetar, Cinderella duduk dan memasukkan kakinya ke sepatu kaca itu. Dan ajaib, sepatu itu pas dengan sempurna. Seketika, semua orang terkejut. Pangeran tersenyum bahagia. Akhirnya, aku menemukanmu, bisiknya. Pangeran pun membawa Cinderella ke istana. Dan tak lama kemudian, mereka menikah. Kebaikan hati dan kesabaran Cinderella akhirnya membawanya pada kebahagiaan sejati. Mereka pun hidup bahagia selamanya.